I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Sebelum memulai sesi konseling hari ini, alangkah baiknya kita duduk terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 kursi yang tersedia. Teh Dinda boleh pilih di mana saja yang menurut Teh Dinda nyaman. Di sini. Boleh, silakan. Gimana Teh Dinda, sudah merasa nyaman? Sudah. Baik, kalau begitu bolehkah saya duduk? Ya, silahkan. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, Teteh kesini sama siapa? Kebetulan sendirian. Dari mana Teh? Dari Raja Pola. Oh, kalau boleh tahu naik apa? Naik motor saja. Agar kita lebih akrab juga ya Teh, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Boleh dari Teteh dulu. Nama saya Dinda dari Raja Pola. Izinkan perkenalkan dulu ya saya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya sebagai konselor untuk konseling hari ini. Kalau boleh tahu kesibukan apa Teteh sekarang? Kesibukan saya saat ini mungkin membantu kakak saya berjualan online. Kalau boleh tahu berjualan apa Teh? Berjualan baju thrift yang lagi tren sekarang itu. Jadi mungkin Teteh membantu packing atau bagaimana? Ya betul, saya membantu packing. Kalau kakak saya cuma dia yang live-nya live di Shopee gitu. Baik, apakah sebelumnya Teteh pernah mengikuti sesi konseling? Kebetulan belum, baru kali ini saya mengikuti sesi konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling itu apa. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan konseling? Berapa lama sesi konseling ini berlangsung? Jadi sesi konseling ini sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani. Konseling ini akan berlangsung selama 4 sesi. Setiap sesinya yaitu berlangsung pada 45 menit sampai 60 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada. Setelah melakukan konseling ini, apakah ada perubahan dalam diri saya? Nah, untuk perubahan di dalam konseling ini semuanya tergantung pada Teh Dinda sendiri. Di sini saya hanya berusaha agar Teh Dinda tidak terbebani oleh masalah Teh Dinda sendiri dan tidak berlarut pada kesedihan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, bolehkah sesi konseling ini saya mencatat bagian-bagian penting selama pembicaraan kita hari ini? Boleh. Boleh. Kemudian di sana ada kamera untuk merekam selama proses konseling ini. Apakah boleh Teh? Boleh, silakan. Berikutnya ada asas kerahasiaan. Siapa saja sih yang boleh tahu mengenai permasalahan Teteh? Mungkin yang boleh tahu masalah saya cuma saya dan Teteh. Baik. Baik Teh, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Bolehkah kita mulai sesi konseling ini? Bolehkah saya tahu berkaitan apa yang membuat Teteh datang dan membutuhkan sesi konseling? Saya datang ke sini karena saya ada perasaan yang membuat saya kecewa di masa kecil sampai sekarang pun terbawa. Masih teringat luka itu. Kalau boleh tahu rasa kecewa itu seperti apa dan sama siapa? Jadi rasa kecewa itu saya rasakan kepada orang tua saya, khususnya ayah saya. Saya merasa kecewa dengan ayah saya. Ceritakan
kecewa yang teteh alami itu karena apa? Jadi awalnya waktu itu saya masih bersekolah di sekolah dasar, dan waktu itu saya merasa kecewa karena saya mendengar bahwa ayah saya tuh berselingkuh. Nah, jadi awalnya tuh saya sering melihat dan mendengar ketika ayah saya menelpon wanita lain yang saya tidak tahu dan ibu saya tidak tahu bahwa itu tuh wanita siapa gitu, nggak tahu wanitanya siapa. Dan sering berjalannya waktu, ayah saya makin sering menelpon wanita itu, berbincang dengan wanita itu. Baik, jadi teteh merasa sedih karena ayah teteh berbincang dengan wanita lain selain ibu teteh. Iya, begitu. Lalu setelah perbincangan di telepon itu, wanita itu datang ke rumah dan bertamu. Awalnya saya tidak tahu bahwa itu wanita yang sering ditelepon oleh ayah saya. Nah, dia tuh bertamu. Lalu saya merasa aneh, bertanya-tanya, bingung, ngapain sih dia sering ke rumah tanpa saya tahu tujuannya tuh apa. Tapi dia hanya ingin bertemu dengan ayah saya. Nah, kan wanita itu makin seringnya datang ke rumah. Ibu saya bingung juga kenapa wanita itu makin sering ke rumah, bertamu, dan menemui ayah saya. Lalu dari sana ibu dan saya mulai curiga dengan wanita itu, karena tujuannya tuh gak jelas kayak gitu loh. Kayak ngapain sih ini cewek ke rumah terus tapi bertemu ayah saya doang buat kayak berbincang doang tiap harinya tuh. Nah, lalu setelah itu wanita itu gelagatnya tuh kayak mau ngedeketin saya gitu loh, kayak mau kenalan sama saya, jadi ngedeketin saya kayak gitu. Jadi Teh Dinda merasa tidak nyaman akan wanita tersebut mendekati Teh Dinda. Iya, merasa tidak nyaman karena saya kan emang udah mulai curiga sama wanita itu. Kalau boleh tahu, Teh Dinda ini anak keberapa? Kebetulan saya anak ketiga dari 4 bersaudara dan saya anak perempuan satu-satunya. Apakah kakak Teh Dinda juga mengetahui apa yang Teh Dinda juga curigai kepada ayah Teh Dinda? Iya, kebetulan juga kakak saya mengetahui dan sama-sama curiga sih semuanya. Baik. Saya juga udah curiga sama kayak ibu sama saya gitu, geningan. Pokoknya semuanya tuh curiga sama ayah saya. Nah, dari situ tuh makin curiga kan. Nah, setelah itu ayah saya jadi makin sering keluar malam, nggak tidur di rumah. Misalnya malam ini tidur di rumah, malam besok tidur nggak ada di rumah, malam besoknya lagi ada di rumah kayak gitu. Jadi sering ada dan nggak ada di rumahnya. Jadi sering nggak ada di rumah. Apakah sebelum kejadian itu terjadi keluarga Teh Dinda baik-baik saja? Sebelum itu keluarga saya baik-baik saja, harmonis, kayak dibilang cemara juga ya cemara. Hanya saya curiga karena kan sebelumnya emang lagi damai-damai aja, keluarga lagi cemara-cemaranya, lagi gak ada masalah atau apa gitu. Jadi kerasa banget perbedaannya. Jadi Teh Dinda merasa sedih karena melihat ayah Teh Dinda berubah, yang menjadi keluarga Teh Dinda sebelumnya baik-baik saja menjadi tidak nyaman, menjadi tidak harmonis. Ya, betul. Boleh Teh Dinda lanjutkan lagi? Nah, setelah beberapa tahun kemudian, saya mendengar bahwa ayah saya menikah lagi tanpa pengetahuan keluarga. Dari situ saya sakit hati sekali
sakit hati banget, apalagi ibu saya yang mendengar kabar itu yang pertama kali. Dari situ saya mulai sering nangis-nangisan, padahal waktu itu saya masih berumur belasan tahun, sepertinya 11 tahun. Setelah beberapa tahun kemudian, saya mendengar kembali bahwa ayah saya tuh menikah dengan wanita itu. Dari situ ibu dan saya jadi langsung aja. Ibu saya pastinya merasa kecewa dong, apalagi saya merasa kecewa dong pada ayah saya sendiri, apalagi ibu saya yang mendengar suaminya sendiri menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya. Dari situ saya jadi sering nangis, padahal waktu itu saya masih berumur 11 tahun, dan itu masih harusnya tuh kalau nangis tuh anak seumuran 11 tahun tuh nangisnya bukan karena hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak gak wajar, belum wajar nangisin hal-hal yang di umur segitu saya tidak menangisi hal-hal yang kayak gitu ya. Kalau umur segitu mah masih menangisi hal-hal yang kayak gak diizinin main kita nangis, gak dibeliin mainan ini kita nangis. Kalau saya berbeda, saya nangisnya karena hal itu. Nah, setelah itu kakak-kakak saya juga tahu kabar itu, dan ternyata kakak saya yang kedua menyaksikan pernikahan itu tanpa memberitahu ibu dan kakak-kakak yang ibu dan saudara saya yang lain. Dari situ saya makin kecewa kepada ayah saya dan juga kepada kakak saya yang kedua itu. Jadi Teh Dina ini merasa kecewa karena salah satu kakak dari Teh Dina ini menyaksikan langsung pernikahan ayah Teh Dina dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan keluarga lainnya. Iya, betul. Lalu setelah itu saya jadi sering diajak oleh ayah saya untuk berkunjung ke rumah wanita itu. Awalnya saya gak tahu kalau saya tuh mau diajak ke sana. Tapi ya setelah mengetahui rumah wanita itu, saya jadi merasa bingung karena ini saya harusnya gimana sih? Saya harus menerima dia atau marah sama dia atau gimana ya? Saya juga masih belum mengerti. Karena kan saya masih umur SD yang masih kayak saya tuh harusnya gimana di keadaan ini. Jadi Teh Dina merasa bingung karena hal yang tidak diinginkan itu sudah terjadi. Ya. Nah, jadi saya diajak berkenalan dengan wanita itu. Dan ternyata wanita itu baik kepada saya. Saya makin bingung ya, saya harus gimana. Di sisi lain saya sakit hati, saya kecewa kepada ayah saya dan wanita itu. Tapi di sisi lain juga kayaknya ini emang udah takdir gitu. Kayak kan laki-laki emang boleh ya menikah lagi. Tapi kan ini kan ini caranya salah, kayak harusnya kan saya bilang dulu pada ibu saya, karena kan nggak ada kabar apa-apa, tiba-tiba udah menikah aja. Gitu. Jadi Teh Dina merasa sakit hati karena ayah Teh Dina ini tidak meminta restu terlebih dahulu kepada ibu kandung Teh Dina. Ya begitu. Nah, seiring berjalannya waktu tuh ibu saya menjadi lebih diam, lebih kayak nggak mempermasalahkan masalah itu, jadi lebih bilang sama anaknya. Dia sempat bilang pada anak-anaknya bahwa mungkin ini emang udah takdirnya, kalian harus terima, harus ikhlas terhadap kalian harus menerima keadaan ini, harus menerima takdir ini, karena ini emang
udah jadi takdir kita. Yang penting kitanya aja yang kita nggak boleh dendam kepada istri barunya. Kita harus menerima istri barunya dengan baik, karena dia kan juga sama-sama perempuan yang karena pasti perempuan itu juga sakit hati dengan keadaannya harus menikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri. Dari situ kita pun perlahan-lahan mulai menerima kejadian tersebut dan mulai ikhlas dengan takdir yang emang udah terjadi kepada kita. Selama kejadian tersebut, apakah ada hal lain yang mengganggu pikiran Teh Dinda? Jadi setelah kejadian tersebut kan semakin bertambahnya umur saya ketika saya didekati oleh laki-laki, saya jadi merasa takut dan tidak percaya dengan laki-laki yang cukup dengan satu perempuan. Jadi ketika ada laki-laki yang datang ke kehidupan saya menjadi trauma karena dulu perlakuan ayah saya kepada saya dan ibu saya yang menjadikan saya trauma hingga saat ini dengan laki-laki. Jadi Teh Dinda ini merasa trauma karena mengingat perlakuan ayah Teh Dinda dulu, sehingga Teh Dinda ini menjadi enggan untuk menerima laki-laki datang kepada kehidupan Teh Dinda. Iya betul. Sebenarnya sejujurnya saya tuh ingin menjalin hubungan dengan laki-laki dan saya ingin menyembuhkan rasa trauma itu, dan saya ingin mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki dengan Baik, jadi Teh Dinda merasa takut untuk menjalin hubungan dengan laki-laki karena trauma dengan kejadian yang lalu yang dialami oleh ayah Teh Dinda sendiri. Baik, dapat saya simpulkan, Teh Dinda khawatir untuk menjalin hubungan dengan laki-laki karena trauma akan masa lalu. Padahal Teh Dinda ini hanya ingin mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki yang lebih tepatnya pacaran, sehingga Teh Dinda menolak banyak laki-laki yang datang kepada Teh Dinda. Baik Teh Dinda, terima kasih sudah datang konseling hari ini. Mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan pada sesi kedua. Iya, terima kasih. Iya.